Pekan ini saya membaca buku ini, Dr. Montessori's Own Handbook, yang ditulis langsung oleh Maria Montessori, penemu metode, salah satu metode parenting yang banyak dipakai oleh orang-orang. Seperti apa ulasan bukunya? Saksikan terus ya. Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ami dalam Ami mengulas buku. Dan apa kabar hari ini? Semoga di hari Jumat ini Baik. semuanya baik. Alhamdulillah. Salam sang kameramen di belakang layar. Ya, semoga semuanya juga baik seperti salam tadi dan diberikan semangat dan juga kesehatan ya. Amin. Dan di pekan ini saya ingin mengulas buku yang saya baca, yaitu Dr. Montessori's Own Handbook yang ditulis oleh Maria Montessori. Ini ditulis langsung oleh penemu metode, salah satu metode yang banyak dipakai oleh orang tua atau pendidik terkait pola pengasuhan anak, yaitu metode Montessori. Nah, di dalam buku ini sang penemu teori atau Maria Montessori ini menuliskan banyak sekali filosofi terkait aktivitas atau material-material dalam metode yang diciptakannya dan dikembangkan dan digunakan oleh banyak orang. Jadi tidak hanya sekadar tentang sensorinya, aktivitas pengembangan motoriknya, tapi banyak nilai-nilai dari terciptanya ide-ide tersebut. Nah, di sini juga dijelaskan tentang hal-hal yang dilakukan di Children's House atau Casa de Bambini ini di Roma, yang di tahun 1907 diciptakan atau dibangun oleh Maria Montessori untuk anak-anak terlantar usia 3 sampai 6 tahun. Saat itu terinspirasi dari aktivitasnya sebagai relawan psikiatri di Roma pada saat itu. Nah, buku ini dimulai dari Prakata Montessorian Indonesia, lalu kemudian seperti ini ya, ada gambaran simulasi motorik, simulasi sensori, nampak nah? Alhamdulillah. Lalu bahasa dan juga pengembangan kemampuan aritmatika. Semoga nampak ya. Dalam buku ini dibahasakan bahwa ketika dilakukan secara rasional, pengasuhan akan memberikan kekuatan dan juga kehidupan bagi anak-anak. Sehingga di sini dijelaskan bagaimana kemudian orang tua atau orang-orang terdekat memberikan stimulasi tentunya sesuai dengan perkembangan anak, bagaimana mengarahkan potensi yang dimiliki anak, bahkan untuk anak-anak yang dicap oleh orang-orang sebagai anak yang tanda kutip nakal, padahal ada potensi-potensi yang ingin dikembangkannya. Sehingga kemudian kita menjadi, itu tadi ya, dalam buku ini dibahasakan menjadi orang tua yang lebih rasional tentunya dengan memiliki kemampuan-kemampuan tersebut. Nah, di sini juga dijelaskan tentang pentingnya pengembangan sensori, pengembangan motorik, dan beragam contoh aplikasinya. Tadi juga dijelaskan bagaimana pengembangan atau sejak awal didirikannya Children's House atau Casa de Bambini oleh Maria Montessori, serta ragam aktivitas di dalamnya yang banyak memberikan kebebasan kepada anak-anak. Jadi sangat minim intervensi dari guru. Lalu ada juga trik dan pentingnya pengembangan kemampuan berbahasa untuk anak-anak di sini. Jadi banyak sekali contoh, tidak hanya teori, filosofi, tapi juga ragam aktivitas. Ini seperti contoh untuk metode untuk stimulasi motoriknya. Aktivitas untuk kemampuan merawat diri digambarkan seperti ini. Contohnya diberikan seperti ini. Hampir pendek, tampak tapi. Oke. Seperti ini contoh aktivitasnya. Lalu kemampuan merawat lingkungan sekitar. Di sini tetap berdasarkan minat anak untuk dikembangkan. Nah, nampak yang gambar warna-warninya? Nampak? Oke, alhamdulillah. Nah, ini pada saat melatih pengembangan kemampuan berbicara anak. Jadi diucapkan secara jelas, mungkin sudah banyak yang tahu ya, ini seorang ibu sedang melatih anaknya mengucapkan kata-kata dengan jelas. Nampak di layar? Oke. Ya, seperti itu. Bagian terakhir yang ingin saya highlight dari tulisan Maria Montessori ini adalah fondasi dasar yang
ditemukannya setelah mengembangkan Children's House, yaitu pengaturan kerja dan juga kebebasan. Pengaturan kerja pada akhirnya memungkinkan untuk memberikan ruang ekspresi atau menyalurkan energi untuk anak-anak tersebut, sedangkan kebebasan tentu memberikan keberanian atau ruang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya dalam penyaluran energi dari berbagai potensi yang dimiliki oleh anak-anak. Menurut saya buku ini sangat menarik karena memang ditulis langsung oleh sang penemu metode, Maria Montessori. Lalu kemudian lalu kemudian yang kedua, banyak sekali tips, tidak hanya sekedar teori tapi aktivitas yang bisa dilakukan sesuai dengan perkembangan anak di tahapan usianya masing-masing. Lalu yang ketiga adalah buku ini colorful, jadi tidak membosankan dengan font yang juga menarik. Dan keempat, walaupun terjemahan karena pilihan katanya juga mudah sehingga sangat nyaman ketika membacanya. Buku ini tentu adalah salah satu buku rekomendasi yang perlu dibaca oleh orang tua, guru atau pendidik ataupun orang-orang yang bergelut di bidang pengasuhan anak. Karena pengasuhan anak itu adalah bagian dari pengembangan bangsa ini untuk masa depan yang lebih baik tentunya. Nah, itu aja ulasan buku pekan ini, semoga menjadi inspirasi dan menjadi salah satu referensi untuk bahan bacaan kalian. Jangan lupa terus dukung channel ini dan sampai jumpa di ulasan buku selanjutnya. Dadah.